Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis investasi pada PT CMB Niaga Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Safira Uliadija dengan NIM 64240516. Perkenalkan, saya Puji Lestari dengan NIM 64240515. Perkenalkan, nama saya Citra Puspitasari dengan NIM 64240497. Yang pertama, ada daftar isi. Inilah poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Yang ke-1, analisis rasio. Yang kedua, analisis investasi. Yang ketiga, analisis saham pada aplikasi POEMS ID. Yang keempat, pembelian saham. Selanjutnya, yang pertama ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah cara untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan yang diwakili secara matematis dalam jangka waktu tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan pada perusahaannya. Menurut Adelia Viola Bella and Octavia 2022. Analisis keuangan juga bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki, melihat keistimewaan perusahaan sebagai bahan evaluasi tata kerja dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik. Alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam laporan keuangan adalah rasio keuangan menurut Klase 2022. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Nah, yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ialah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi berupa utang jangka pendek. Nah, yang kedua ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau rasio keuntungan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan utang. Nah, yang keempat ada rasio pasar. Rasio yang digunakan untuk mengukur nilai saham menurut Widodo 2007. Salah satu rasio yang termasuk ke dalamnya adalah market to book rasio. Nah, yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan atau menggambarkan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya ada definisi investasi. Variabel utama yang digunakan berkaitan dengan analisis investasi dengan pendekatan time value of money, khususnya perhitungan future value dan present value. Future value didefinisikan sebagai nilai uang yang di masa yang akan datang yang berasal dari sejumlah dana pada saat ini dengan memperhitungkan tingkat pengembalian investasi dan jangka waktu tertentu. Nah, yang pertama yaitu definisi future value. Nilai uang di masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi nilai uang di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada definisi present value. Nilai sekarang, yaitu present value adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat diskonto yang sesuai. Selanjutnya, definisi reksadana dan saham pada aplikasi POEMS ID. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya ada pembahasan hasil analisis. Analisis ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui perbandingan rasio keuangan dari tahun 2015 hingga 2024. Setiap rasio diinterpretasikan untuk melihat tren, perubahan, dan kondisi keuangan perusahaan selama 10 tahun terakhir. Yang pertama, rasio likuiditas kurang baik
mencerminkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan modal kerja, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kas, piutang, dan kewajiban jangka panjangnya. Nah, untuk rasio solvabilitas dapat diketahui kurang baik dikarenakan perusahaan kurang memiliki kemampuan dalam membayar seluruh kewajiban jangka panjangnya. Teori ini juga sejalan dengan penelitian Bakhtiar 2020. Nah, untuk rasio profitabilitas pada PT Bank CMB Niaga termasuk dalam keadaan baik. Temuan ini sejalan dengan teori profitabilitas menurut Martina Wagini dan Hidayah 2022 bahwa walaupun adanya sedikit penurunan tetapi rasio ini terbilang baik. Dan selanjutnya rasio nilai pasar yaitu market value ratio berpengaruh positif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian menurut 24 Menkes 2022 bahwa dengan nilai dan pertumbuhan perusahaan yang tinggi maka perusahaan membutuhkan alternatif pendanaan lebih banyak di luar modal yang dimiliki. Nah, yang terakhir rasio aktivitas pengaruh positif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian menurut Widodo 2007 bahwa kemampuan manajemen dalam memperbaiki efisiensi dan mengoptimalkan aset. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan investasi. Pada tahap berikutnya, dilakukan analisis present value untuk mengetahui besarnya dana yang perlu disiapkan pada tahun 2025 guna mencapai target dana pada tahun 2075. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila perencanaan investasi hanya mengandalkan instrumen deposito, maka nilai present value dana yang dibutuhkan pada tahun 2025 adalah sebesar 1.221.016.266 rupiah. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan tingkat imbal hasil investasi berpengaruh terhadap tingginya kebutuhan modal awal. Sebagai pembanding, dilakukan simulasi dengan menggunakan asumsi tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yaitu dividend yield saham sebesar 8,75% per tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan tingkat pengembalian tersebut, nilai present value dana yang harus disiapkan pada tahun 2025 menurun secara signifikan menjadi Rp102.866.901. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemilihan instrumen investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi perencanaan keuangan dalam jangka yang panjang. Pembahasan analisis investasi secara keseluruhan, hasil perhitungan dan simulasi tersebut menunjukkan bahwa konsep time value of money memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya dalam persiapan dana pensiun. Selain itu, tingkat pengembalian investasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi besarnya dana awal yang harus disiapkan, sehingga pemilihan instrumen investasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan keuangan di masa mendatang. Selanjutnya adalah analisis proyeksi investasi. Pada tabel tersebut, setiap tahun terdiri atas 3 komponen utama, yaitu investasi awal tahun, return, dan investasi akhir tahun. Pada investasi awal tahun menunjukkan jumlah dana yang dimiliki pada awal tahun berjalan untuk tahun 2025. Investasi awal ditetapkan sebesar Rp102.866.901 yang merupakan hasil perhitungan present value dari target dana investasi yang harus tersedia pada tahun 2075. Lalu baris return menunjukkan hasil pengembalian investasi yang diperoleh dalam 1 tahun. Return dihitung dengan mengalihkan nilai investasi awal tahun dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 8,75% per tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2025 return yang diperoleh sebesar 9 juta
Rp854 yang merupakan hasil perkalian antara investasi awal tahun 2025 dan tingkat return yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu baris yang ketiga adalah investasi akhir tahun, merupakan hasil penjumlahan antara investasi awal tahun dan return yang diperoleh pada tahun tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2025 investasi akhir tahun mencapai Rp111.867.755 yang berasal dari investasi awal sebesar Rp102.866.901 dan return investasi sebesar Rp9.854. Nah, ini selanjutnya menjadi investasi awal pada tahun 2026. Lalu dihitung sampai tahun 2075 seperti tabel tersebut. Berdasarkan tabel proyeksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi jangka panjang dengan tingkat pengembalian yang konsisten memiliki potensi besar dalam membentuk akumulasi dana yang signifikan. Modal awal yang relatif kecil dapat berkembang menjadi nilai yang jauh lebih besar apabila dikelola dalam jangka waktu panjang dan tidak mengalami penarikan dana. Selanjutnya adalah tabel analisis target investasi. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel perhitungan perencanaan keuangan jangka panjang, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan time value of money dengan mempertimbangkan konsep future value dan present value. Perhitungan diawali dengan asumsi upah minimum regional atau UMR tahun 2025 sebesar Rp5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Dengan asumsi usia saat ini 20 tahun dan rencana pensiun pada usia 70 tahun. Periode perencanaan keuangan ditetapkan selama 50 tahun. Untuk memperkirakan kebutuhan pendapatan pada masa pensiun, digunakan asumsi tingkat inflasi sebesar 2,80% per tahun. Berdasarkan tingkat inflasi tersebut, UMR pada tahun 2075 diproyeksikan meningkat sebesar Rp234.675.029 per tahunnya atau sebesar Rp19.889.586 per bulan. Nilai ini mencerminkan besarnya pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya beli pada masa pensiun. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kebutuhan dana investasi pada tahun 2075 yang mampu menghasilkan pendapatan pasif setara UMR tahunan dengan asumsi tingkat bunga deposito sebesar 3,50% per tahunnya. Total dana yang harus tersedia pada tahun 2075 diperkirakan sebesar Rp6.886.532. Nilai tersebut merupakan penerapan konsep future value dalam menentukan target dana investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah tabel analisis kebutuhan investasi. Pada tahap berikutnya dilakukan analisis present value untuk mengetahui besarnya dana yang perlu disiapkan pada tahun 2025 guna mencapai target dana pada tahun 2075. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila perencanaan investasi hanya mengandalkan instrumen deposito, maka nilai present value dana yang dibutuhkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.221.016.266. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan tingkat imbal hasil investasi berpengaruh terhadap tingginya kebutuhan modal awal. Sebagai pembanding, dilakukan simulasi dengan menggunakan asumsi tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yaitu dividen yield saham sebesar
8,75% per tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan tingkat pengembalian tersebut, nilai present value dana yang dihasilkan pada tahun 2025 menurun secara signifikan menjadi 102.866.900. Please ulang dulu. Kok stop share anjir. Nanti dulu kali ya ajan guys. Bentar. Selanjutnya adalah tabel analisis target investasi. Tiara, please dong. Gitu ya kadang. Selanjutnya adalah tabel analisis target investasi. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel perhitungan perencanaan keuangan jangka panjang, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan time value of money dengan mempertimbangkan konsep future value dan present value. Perhitungan diawali dengan asumsi upah minimum regional atau UMR tahun 2025 sebesar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta per tahun. Dengan asumsi usia saat ini 20 tahun dan rencana pensiun pada usia 70 tahun. Periode perencanaan keuangan ditetapkan selama 50 tahun. Untuk memperkirakan kebutuhan pendapatan pada masa pensiun digunakan asumsi tingkat inflasi sebesar 2,80% per tahun. Berdasarkan tingkat inflasi tersebut, UMR pada tahun 2075 diproyeksikan meningkat sebesar 238.675.029 rupiah per tahunnya atau sebesar 19.889.586 rupiah per bulan. Nilai ini mencerminkan besarnya pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya beli pada masa pensiun. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kebutuhan dana investasi pada tahun 2075 yang mampu menghasilkan pendapatan pasif setara UMR tahunan dengan asumsi tingkat bunga deposito sebesar 3,50% per tahunnya. Total dana yang harus tersedia pada tahun 2075 diperkirakan sebesar 6.819.286.532 rupiah. Nilai tersebut merupakan penerapan konsep future value dalam menentukan target dana investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah tabel analisis kebutuhan investasi. Pada tahap berikutnya dilakukan analisis present value untuk mengetahui besarnya dana yang perlu disiapkan pada tahun 2025 guna mencapai target dana pada tahun 2075. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila perencanaan investasi hanya mengandalkan instrumen deposito, maka nilai present value dana yang dibutuhkan pada tahun 2025 adalah sebesar 1.221.016.266 rupiah. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan tingkat imbal hasil investasi berpengaruh terhadap tingginya kebutuhan modal awal. Sebagai pembanding, dilakukan simulasi dengan menggunakan asumsi tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yaitu dividen yield saham sebesar 8,75% per tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan tingkat pengembalian tersebut, nilai present value
Dana yang dihasilkan pada tahun 2025 menurun secara signifikan menjadi 102.866.900. Please ulang dulu. Kok stop share anjir. Satu, dua, tiga. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan investasi. Pada tahap berikutnya dilakukan analisis present value untuk mengetahui besarnya dana yang perlu disiapkan pada tahun 2025. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan investasi. Pada tahap berikutnya dilakukan analisis present value untuk mengetahui besarnya dana yang perlu disiapkan pada tahun 2025 guna mencapai target dana pada tahun 2075. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila perencanaan investasi hanya mengandalkan instrumen deposito, maka nilai present value dana yang dibutuhkan pada tahun 2025 adalah sebesar 1.221.016.266 rupiah. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan tingkat imbal hasil investasi berpengaruh terhadap tingginya kebutuhan modal awal. Sebagai pembanding, dilakukan simulasi dengan menggunakan asumsi tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yaitu dividend yield saham sebesar 8,75% per tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan tingkat pengembalian tersebut, nilai present value dana yang harus disiapkan pada tahun 2025 menurun secara signifikan menjadi 102.866.901 rupiah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemilihan instrumen investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi perencanaan keuangan dalam jangka yang panjang. Pembahasan analisis investasi secara keseluruhan, hasil perhitungan dan simulasi tersebut menunjukkan bahwa konsep time value of money memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya dalam persiapan dana pensiun. Selain itu, tingkat pengembalian investasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi besarnya dana awal yang harus disiapkan, sehingga pemilihan instrumen investasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan keuangan di masa mendatang. Selanjutnya adalah analisis proyeksi investasi. Pada tabel tersebut, setiap tahun terdiri atas 3 komponen utama, yaitu investasi awal tahun, return, dan investasi akhir tahun. Pada investasi awal tahun menunjukkan jumlah dana yang dimiliki pada awal tahun berjalan untuk tahun 2025. Investasi awal ditetapkan sebesar 102.866.901 rupiah, yang merupakan hasil perhitungan present value dari target dana investasi yang harus tersedia pada tahun 2075. Lalu baris return menunjukkan hasil pengembalian investasi yang diperoleh dalam 1 tahun. Return dihitung dengan mengalihkan nilai investasi awal tahun dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 8,75% per tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2025 return yang diperoleh sebesar 9.854 rupiah, yang merupakan hasil perkalian antara investasi awal tahun 2025 dan tingkat return yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu baris yang ketiga adalah investasi akhir tahun, merupakan hasil penjumlahan antara investasi awal tahun dan return yang diperoleh pada tahun tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2025 investasi akhir tahun mencapai
Rp867.755 yang berasal dari investasi awal sebesar Rp102.866.901 dan return investasi sebesar Rp9.854. Nilai ini selanjutnya menjadi investasi awal pada tahun 2026. Lalu dihitung sampai tahun 2075 seperti tabel tersebut. Berdasarkan tabel proyeksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi jangka panjang dengan tingkat pengembalian yang konsisten memiliki potensi besar dalam membentuk akumulasi dana yang signifikan. Modal awal yang relatif kecil dapat berkembang menjadi nilai yang jauh lebih besar apabila dikelola dalam jangka waktu panjang dan tidak mengalami penarikan dana. Di sini saya akan menjelaskan tata cara membeli saham melalui PAMS ID. Sebelum kita masuk akun PAMS ID, dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, klik pojok kanan untuk mengubah menjadi virtual account. Yang kedua, masukkan PAMS ID atau dengan contoh ZB5398. Yang ketiga yaitu masukkan password. Yang keempat, masukkan PIN kode sesuai dengan tanggal lahir. Namun, di tengah kanan sudah disediakan sidik jari apabila ingin login tanpa perlu memasukkan PAMS ID, password, dan PIN kode. Yang keenam, apabila sudah berhasil login, klik yang bertulis Prostock untuk ke halaman selanjutnya, sesuai dengan gambar yang sudah saya terapkan di samping ini. Setelah masuk ke halaman selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, seperti gambar di samping yang telah saya terapkan. Klik ikon wallet atau trading equity apabila ingin melihat jumlah saldo. Selanjutnya, klik ikon buy atau sell apabila ingin membeli atau menjual saham. Maka akan muncul beberapa pilihan saham. Selanjutnya adalah langkah-langkah membeli saham. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelian dan penjualan saham pada aplikasi PAMS ID. Yang pertama, pada short bar ketik kode saham yang ingin dibeli, atau dengan contoh BNGA. Setelah itu akan muncul price dan atur quantity yang ingin dibeli. Di sini kami membeli 100 lot di harga 1.750. Lalu klik buy setelah mengatur quantity. Setelah membeli saham, kami mendapatkan confirmation pembelian. Jika tetap ingin membeli, bisa langsung klik submit. Setelah submit, maka pembelian telah berhasil. Setelah melakukan pembelian saham, sebaiknya dicek secara berkala untuk penawaran harga yang diberikan, apakah diterima atau ditolak. Apabila ditolak, bisa melakukan pembelian ulang dengan harga dan lot yang berbeda. Dan apabila diterima, akan ada tanda done. Selanjutnya, jika ingin melakukan penjualan saham, maka langkah selanjutnya, klik portofolio pada menu Prostock. Maka akan muncul saham yang telah dibeli. Lalu atur quantity lot yang ingin dibeli. Di sini kami menjual 50 lot di harga 1.750. Maka akan muncul confirmation penjualan saham jika sudah klik submit. Apabila sudah submit, maka penjualan telah berhasil. Jika sudah submit confirmation penjualan, kami menunggu kestabilan harga yang kami jual untuk ada yang beli. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh presentasi atau penjelasan yang kami babarkan yaitu dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa makalah ini menegaskan pentingnya penggunaan pendekatan analisis yang
terintegrasi dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga oleh perencanaan investasi yang matang, serta pemahaman terhadap mekanisme pasar modal. Oleh karena itu, integrasi antara analisis fundamental, analisis investasi, dan analisis saham menjadi landasan yang kuat dalam mendukung keputusan investasi yang berkelanjutan dan berbasis analisis ilmiah. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.